Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat semangat dan mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Kali ini membahas tentang Prabu Siliwangi dan Maung Bodas atau Macan Putih atau Harimau Putih. Jadi Prabu Siliwangi ini identik dengan Harimau Putih atau Macan Putih, atau bahasa Sundanya itu Maung Bodas. Nah, gitu ya. Prabu Siliwangi yang mana? Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Anaknya Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala putra dari Prabu Niskala Wastu Kencana, Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana putranya Prabu Wangi. Tetapi ada yang menyebutkan pula bahwa Prabu Wangi ini adalah Niskala Wastu Kencana. Gitu ya, sedikit saja mengulas. Nah, di cerita-cerita yang beredar, terlepas dari mitos atau fakta, jadi dalam kesiliwangian atau dalam masyarakat Sunda ada dikenal Maung Bodas yang mendampingi Prabu Siliwangi. Jadi kisahnya begini, sedikit saja ya mengulas kisahnya. Suatu saat Prabu Siliwangi itu hendak ke Majalengka. Nah, Curug Sawer ya daerahnya. Nah, di situ beristirahatlah Prabu Siliwangi. Nah, tiba-tiba datanglah pasukan Maung Bodas, pasukan Macan Putih atau Harimau Putih, hendak menyerang ke Prabu Siliwangi. Nah, dikarenakan Prabu Siliwangi ini adalah seorang yang sakti, berilmu, maka pasukan Maung Bodas itu juntai semua, kalah semua oleh Prabu Siliwangi dengan sekejap mata, istilahnya ya, kalah. Melihat itu, Raja Maung Bodas seolah-olah terpancing. Wah, ini anak buah saya kalah semua nih oleh orang ini. Maka giliran Raja Maung Bodas menyerang Prabu Siliwangi. Saat hendak menyerang, kalah juga itu Raja Maung Bodas dengan sekejap mata ya. Begitu. Jadi mungkin nggak sampai 1 hari, seminggu, sebulan, nggak ngalahinnya gitu ya. Kalah juga tuh Raja Maung Bodas. Sehingga dengan kalahnya Raja Maung Bodas dan pasukannya, seolah-olah Raja Maung Bodas ini berhasrat mungkin ya untuk melayani Prabu Siliwangi, untuk menjadi pembantu Prabu Siliwangi, karena seolah-olah telah ditaklukkan. Nah, gitu ya, karena telah ditaklukkan, Prabu Siliwangi nggak minta, enggak. Nanti takutnya disangka Prabu Siliwangi minta, enggak. Tapi Raja Maung Bodas itu sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi pelayan, pembantu Prabu Siliwangi, begitu. Nah, itu ya sedikit cerita. Nah, yang mengatakan, ada juga yang mempercayai bahwa Raja Maung Bodas ini adalah sebangsa jin. Nah, gitu ya, sebangsa jin. Sebangsa jin gitu Raja Maung Bodas ini. Jadi bukan maung sebangsa yang biasa kita kenal, bukan harimau yang biasa kita kenal, tapi bangsa jin. Nah, gitu ya, bangsa jin mungkin yang berwujud maung, yang berwujud harimau gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan begitu
faktanya ya begini katanya. Jadi kerajaan Pakuan ada penelitian ya, ekspedisi Scipio namanya ya. Scipio itu mungkin pengen meneliti tentang kerajaan Siliwangi di Pakuan. Nah, saat meneliti itu orang ini melihat ternyata di situ dikerumuni oleh banyak harimau. Menjadi sarang harimau gitu, menjadi sarang harimau. Itu tafsiran dia menjadi sarang harimau. Karena mungkin dia melihat harimau, bahkan tim penelitinya ada yang diterkam sama harimau gitu. Akhirnya ada yang menyimpulkan bahwa sebenarnya jadi bukan Maung Bodas yang dikenal dalam cerita, istilahnya mitos itu, bahwa Maung yang mendampingi Siliwangi, bukan katanya. Atau bahkan bukan yang Prabu Siliwangi ini jadi Maung, bukan, karena nanti ada cerita juga Prabu Siliwangi jadi Maung gitu, jadi harimau. Bukan, tetapi ini yang benar. Nah, begitu ya. Penelitian ini yang benar begitu. Bahwa kerajaan Siliwangi yang di Pakuan itu menjadi sarang harimau karena telah lama ditinggalkan. Padahal kalau menurut saya belum terlalu lama lah. Belum terlalu lama ya. Kalau mungkin ada harimau, menurut saya ya sudah dari dulu mungkin itu harimau terceritakan bahwa di Pakuan banyak harimau gitu ya. Tapi terserah itu ya, ini hanya tafsiran kan ya. Ada juga nih suatu cerita bahwa Prabu Siliwangi ini saat dikejar oleh putranya, nah yang kemudian masuk ke Leweng Sancang itu kemudian Tapa, akhirnya jadi harimau putih. Nah, anak buahnya jadi harimau loreng begitu. Anak buahnya jadi harimau loreng, Prabu Siliwangi jadi harimau putih. Nah, gitu ya. Itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu harimau macan kumbang, harimau hitam. Nah, saya ini langsung dengan sumbernya pernah di suatu tempat berbicara begitu. Sebenarnya harimau hitam. Tapi ada juga bisa disamakan nanti bahwa Prabu Siliwangi itu memiliki dua harimau putih dan hitam. Terserah ya, terserah tafsiran pendengar ya. Ini saya cuman menyampaikan apa yang diketahui gitu. Begitulah antara Prabu Siliwangi dan harimau putih. Kalau saya percaya yang mana, yang manapun sebenarnya saya percaya, sebab masih bisa disatukan begitu. Kalau Anda bertanya, masih bisa disatukan. Baik harimau yang nyata itu dari Scipio itu, baik harimau yang gaib, yang jin itu, baik Prabu Siliwangi jadi harimau. Kenapa tidak mungkin? Betul tidak? Tapi terserah kalau Anda ya. Kalau saya ya nggak apa-apa gitu. Nah, itulah Maung Bodas. Maung Bodas. Nanti kalau suatu saat saya tidak menemani kalian, maka lihatlah tingkah laku Maung, kata Prabu Siliwangi begitu dalam pesannya. Lihatlah tingkah laku Maung. Maksudnya di situ adalah kita mesti bisa membaca siloka Maung. Maung itu kalau menurut saya manusia unggul. Untuk silokanya ya, manusia unggul. Jadi jadilah Anda manusia unggul gitu. Jadilah Anda manusia unggul. Maung itu pemberani, harimau itu ya, diam tapi pemberani dan tegas. Nah, sehat selalu. Itu kira-kira ya bunyinya pesan Siliwangi.
Nanti kalau saya sudah tidak mendampingi Anda sekalian, istilahnya begitu ya, tidak bersama kalian, sudah tidak dengan kalian, maka lihatlah tingkah laku mau